Halo anak-anakku kelas 9 SMPK Negeri 1 Surakarta yang saya sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Parno berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Masih tetap bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran prakarya, yaitu tentang aspek rekayasa. Pokok bahasan pada pertemuan kali ini yaitu prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Namun sebelum memulai pembelajaran, kalian siapkan alat tulis menulis, buku catatan, dan buku paket agar pembelajaran kali ini nanti bisa berjalan lancar. Agar dimudahkan dalam menerima materi pada kali ini, silahkan kalian berdoa, Pak Parno pimpin dari sini. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, langsung saja ke pembahasan. Peta materi pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik, yang mana meliputi wawasan kelistrikan dan instalasi listrik rumah tangga. Untuk wawasan kelistrikan meliputi pengertian, jenis, dan manfaat. Sedangkan untuk instalasi listrik rumah tangga meliputi komponen kelistrikan dan pembuatan produk. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian mampu menghargai keberagaman kelistrikan listrik di daerah setempat dan Nusantara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan instalasi listrik sederhana di daerah setempat dan daerah lain. Yang ketiga, mampu merancang pembuatan model instalasi listrik rumah tangga dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Yang keempat, mampu membuat, menguji, dan mempresentasikan model instalasi listrik di daerah setempat dan daerah lain dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Wawasan kelistrikan. Untuk pengertian wawasan kelistrikan, kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Aliran ini disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Muatan listrik yang bergerak dalam konduktor bukan muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif. Dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Yang kedua, jenis dan manfaat. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu
pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu listrik arus searah atau DC atau direct current, yaitu arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua, yaitu listrik arus bolak-balik atau AC, alternating current, adalah arus yang besar dan arahnya berubah-ubah. Satuan sistem internasional untuk arus listrik adalah ampere yang disimbolkan A. Secara formal, satuan ampere didefinisikan sebagai arus konstan yang bila dipertahankan akan menghasilkan gaya sebesar 2 kali 10 min 7 Newton per meter di antara dua pengantar lurus sejajar dengan luas penampang yang dapat diabaikan, berjarak 1 meter satu sama lain dalam ruang hampa udara. Sedangkan listrik muncul akibat adanya tipe fisika. Yang pertama, muatan listrik. Sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik. 2. Medan listrik. Tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik ketika diam. Yang ketiga, potensial listrik. Kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik. Biasanya diukur dalam volt. Arus listrik. Perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik. Biasanya diukur dalam ampere. Yang kelima, elektromagnet. Muatan berpindah menghasilkan medan magnet. Arus listrik menghasilkan medan magnet dan perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Contoh jenis pengembangan tenaga listrik. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Contoh, PLTA Bakaru, Sulawesi Selatan, PLTA Sigura-gura, Sumatera Utara, PLTA Saguling, Jawa Barat. Yang kedua, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Pada PLTU, uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Energi mekanis dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Contoh PLTU yaitu PLTU Semarang, Jawa Tengah, dan PLTU Suralaya, Cilegon, Banten. Yang ketiga, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada PLTN, menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Dari turbin inilah energi mekanis diubah menjadi energi listrik. Contoh, PLTN di Jepang dan Opning di Uni Soviet. Yang keempat, PLTB, pembangkit listrik tenaga batu bara. Pada PLTB, menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap.
Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau turbin gas kemudian diubah menjadi energi listrik. Contohnya PLTB Bukit Asam, Sumatera Utara. Yang kelima, PLTS, Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Pada PLTS, menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama. Energi dari cahaya matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik. 6. Pembangkit listrik tenaga angin. Hembusan angin digunakan untuk memutarkan baling-baling. Kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. Dari generator inilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui bantuan solar cell agar energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan. Perlu disimpan pada baterai. Instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik. Bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik. Instalasi listrik terdiri dari sebuah saklar, stop kontak, dan lampu secara sederhana. Input saklar dapat berupa fasa, kemudian outputnya menuju ke beban, di mana beban itu adalah lampu. Dan harus ada kabel netral di lampu. Sehingga lampu tersebut akan menyala jika saklar di-on-kan atau dihidupkan. Komponen instalasi listrik. Yang pertama, bargenser. Bargenser ini adalah alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal. Ada beberapa batasan yang dikeluarkan oleh PLN untuk dikonsumsi, yaitu 220 volt ampere, 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere. Ini untuk contoh gambar bargensernya. 3 bagian utama bargenser. 1. MCB, Miniatur Circuit Breaker. Berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang diantarkan melebihi. Yang kedua, meter listrik atau kWh meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal dalam satuan kWh, kilowatt-hour. Yang ketiga, spin control adalah alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Pada kanal output bargenser terdapat 3 kabel, yaitu kabel fasa, netral, dan ground. Pengaman listrik. Ada 2 jenis pengaman listrik pada instalasi listrik rumah tinggal, yaitu pengaman lebur, biasa disebut sekring. Alat ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Pengaman listrik termos, biasa disebut MCB. Pengaman listrik termos, biasa disebut MCB, merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Ini untuk
contoh gambar pengaman lebur atau sekring tadi. Kemudian yang bagian bawah adalah contoh gambar pengaman listrik termos atau MCB. Saklar. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Berdasarkan besarnya, tegangan saklar dibedakan menjadi 1. Saklar tegangan rendah, 2. Saklar tegangan menengah, 3. Saklar tegangan tinggi atau sangat tinggi. Sedangkan berdasarkan tempat pemasangannya, dibedakan menjadi saklar in-bow atau saklar yang ditanam dalam tembok. Yang kedua, saklar out-bow, saklar yang dipasang pada permukaan tembok. Ini untuk contoh saklar out-bow. Dan ini contoh saklar in-bow. Berdasarkan fungsinya, saklar dibedakan menjadi 1. Saklar on-off, yaitu saklar yang bekerja menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on, sedang untuk memutuskan tombolnya ditekan pada posisi off. Yang kedua, saklar push-on, yaitu saklar yang menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on, akan segera otomatis memutuskan arus listrik. Berdasarkan jenis per unitnya, saklar dibedakan menjadi saklar tunggal, yaitu saklar yang hanya mempunyai satu buah kanal input yang terhubung dengan sumber listrik, serta kanal output yang terhubung dengan beban listrik atau alat listrik yang digunakan. Yang kedua, saklar majemuk, yaitu saklar yang memiliki satu buah kanal input yang terhubung dengan sumber listrik, namun memiliki banyak kanal output yang terhubung dengan beberapa beban atau alat listrik yang digunakan. Ini untuk contoh saklar. Yang ini juga contoh saklar yang majemuk. Kalau yang tadi adalah contoh gambar saklar tunggal, dan yang sebelah kiri ini adalah contoh saklar majemuk. Selanjutnya, stop kontak. Stop kontak biasa disebut outlet, merupakan komponen yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Agar listrik terhubung dengan stop kontak, diperlukan kabel dan steker atau colokan yang akan ditancapkan. Berdasarkan bentuk serta fungsi stop kontak, dibedakan menjadi stop kontak kecil, yaitu stop kontak dengan dua lubang atau kanal yang berfungsi menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik. Yang kedua, stop kontak besar, yaitu stop kontak dengan dua kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Berdasarkan tempat pemasangannya, dibedakan menjadi stop kontak in-bow dan stop kontak out-bow. Ini untuk contoh stop kontak. Yang atas adalah stop kontak in-bow, yang bawah adalah stop kontak out-bow. Selanjutnya, steker. Steker atau sering disebut colokan listrik
karena berupa dua buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik dapat digunakan. Berdasarkan fungsi dan bentuk, steker ada dua jenis, steker kecil dan steker besar. Ini untuk contoh gambar stekernya. Lanjut ke kabel. Kabel merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Untuk instalasi rumah tinggal, kabel yang digunakan biasanya berjenis berikut. NJA, yaitu kabel yang berisolasi PVC dan berintikan satu kawat. Jenisnya adalah kabel udara atau tidak ditanam. Selanjutnya, NJM. Kabel yang berisolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari satu. Ada 2, 3, atau 4. Ini untuk gambar kabel NJA dan yang bawah adalah gambar kabel NJM. Selanjutnya, kabel NJY, yaitu kabel yang berisolasi PVC dan berintikan 2, 3, atau 4 dengan warna isolasi luarnya hitam. Selanjutnya, kabel NYMHYO, yaitu kabel serabut dengan 2 buah inti yang terdiri dari 2 warna. Biasanya digunakan pada loudspeaker sound system, lampu-lampu berdaya kecil sampai sedang. Untuk contoh kabel NYY seperti pada gambar, dan untuk bagian gambar bawah ini adalah contoh kabel NYMHY. Peralatan instalasi listrik. Untuk peralatan instalasi listrik, yang pertama ada test pen. Test pen ini merupakan alat bantu pengukuran sederhana untuk mengetahui apakah suatu pengantar listrik atau kabel atau kawat memiliki tegangan listrik. Di dalam test pen ada lampu penunjuk atau indikator yang akan memberikan tanda. Apabila menyala, maka bagian sumber terdapat tegangan. Ini untuk contoh gambarnya, di mana pada gambar dijelaskan juga ada tutup atau plat logam, ada penjepit, ada lampu indikator, ada isolasi, ada ujung test pen atau openg, bagian untuk pengujiannya. Adapun cara penggunaan test pen, yang pertama, pegang test pen dengan ujung-ujung jari. Yang kedua, letakkan jari telunjuk pada bagian atas atau tempat jari tangan. Yang ketiga, pastikan jari tangan Anda tidak menyentuh bagian sumber dan buatlah pengukuran menjadi nyaman. 4. Tempelkan ujung bawah test pen atau tempat sumber dengan penghantar yang akan diuji. 5. Perhatikan lampu petunjuk. 6. Lepaskan test pen dari penghantar yang diuji. Ini untuk contoh penggunaan test pen-nya. Yang kedua, solder. Solder merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Solder juga merupakan alat yang mengubah energi listrik menjadi panas. Ini untuk contoh gambar soldernya.
Untuk solder sendiri sangat bervariasi. C. Penggaris siku. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. Ini untuk contoh gambar penggarisnya. Peralatan selanjutnya yaitu pahat. Pahat adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang pada kayu. Ini untuk contoh gambar pahatnya. E. Gunting seng, yaitu alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Ini untuk contoh gambar guntingnya. Selanjutnya yaitu ketam. Ketam ini adalah alat yang digunakan untuk memperhalus permukaan kayu. Ini untuk contoh gambar ketamnya. Demikian anak-anak, untuk tugas pada pertemuan kali ini, kalian saya minta mengerjakan tugas LK1, yaitu menuliskan jenis-jenis alat kelistrikan yang ada di rumah kalian masing-masing. Tanyakan dengan santun kepada keluarga tentang peralatan listrik tersebut serta fungsinya. Ini untuk gambar lembar kerjanya. Nanti kalian bisa menyalin ke buku catatan atau ke kertas folio bergaris. Setelah kalian isi, kalian potret, atau kalau kalian membuatnya dalam wujud file dokumen atau file Excel, kalian bisa mengirim ke alamat link yang sudah disiapkan Pak Parno. Terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian dan nantinya bisa sebagai bekal kalian di masa yang akan datang. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Untuk itu kita tutup dengan doa. Saya pimpin dari sini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Demikian anak-anak. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.